menggunakan sepeda motor sejauh 10 km menuju TPI Pangkalan Bud dan dilanjutkan dengan menggunakan perahu bot yang merupakan akses satu-satunya untuk menuju Desa Telaga Tujuh dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit bila cuaca cerah. Namun bisa lebih bila cuaca buruk seperti hujan ataupun terjadi kendala teknis dari bot tersebut. TK Negeri Telaga Tujuh merupakan sebuah TK yang berdiri pada tahun 2017 dan berada di pulau kecil yang merupakan desa terluar dalam wilayah Kota Langsa. Di tahun ajaran 2025-2026 ini, TK Negeri Telaga Tujuh memiliki siswa sebanyak 24 orang dengan 2 orang guru PNS dan 1 orang guru bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nadia SPD. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala TK Negeri Telaga Tujuh yang beralamat di Desa Telaga Tujuh, Kota Langsa. Pada Desember tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meluncurkan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang bertujuan untuk membentuk karakter anak Indonesia Emas 2045. Adapun 7 kebiasaan utama yang diusung adalah bangun pagi, beribadah, olahraga, makan sehat gizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Untuk dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tentu dibutuhkan peran kepala sekolah, di mana kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin untuk dapat memotivasi guru dan juga merupakan manajer sumber daya dan menyusun program. Juga bertindak sebagai supervisor, yaitu melakukan pembinaan dan supervisi terhadap guru. Tantangan yang saya hadapi dalam upaya menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat diantaranya letak sekolah yang jauh dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana. Selanjutnya, taraf hidup masyarakat yang masih rendah, baik dari tingkat pendidikan, ekonomi, sehingga kurang mendukung dalam hal pendidikan. Lalu pola asuh yang diterapkan orang tua dalam tumbuh kembang anak, di mana mereka tidak menerapkan pembiasaan pola hidup sehat. Selanjutnya, bahasa dan lingkungan juga menjadi tantangan, di mana hampir 100% masyarakatnya masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari, sehingga kurang memahami pesan yang disampaikan. Kebersihan lingkungan sekitar yang tidak bersih tentu juga berpengaruh pada kesehatan anak. Dari tantangan yang saya hadapi untuk mengimplementasikan penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, saya membuat strategi KSP, yaitu kolaborasi, sosialisasi, dan program pelaksanaan. Di mana kolaborasi, saya menjalin komunikasi dengan orang tua anak dengan mengunjungi anak di rumah untuk melihat kehidupan real anak di rumah. Hal ini saya jadikan sebagai asesmen awal melalui observasi yang dilakukan ke rumah anak. Selanjutnya, guru mengadakan pertemuan dengan wali murid untuk memperkenalkan program gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kepada wali murid dan membuat jurnal harian kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diisi oleh wali murid sesuai dengan aktivitas yang dilakukan anak di rumah. Selanjutnya, sosialisasi atau edukasi. Kegiatan sosialisasi di sini adalah bentuk sosialisasi yang diberikan kepada anak di sekolah, baik ketika kegiatan pagi maupun kegiatan di dalam kelas, seperti nyanyian, pembuatan spanduk, poster, maupun gambar untuk mendorong partisipasi anak secara aktif. Kegiatan ini juga diulangi setiap hari agar menjadi pembiasaan pada anak. Lalu, program pelaksanaan pendukung, yaitu program yang telah dibuat sekolah
Di antaranya senam pagi di sekolah, berdoa dan membaca surah pendek, melakukan sholat berjamaah di masjid, makan bersama atau meramin, dan melakukan perlombaan yang dilaksanakan di pantai. Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan oleh sekolah, berkolaborasi dengan orang tua anak, dan pembiasaan-pembiasaan yang diterapkan oleh guru di sekolah telah membentuk anak yang sehat, cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Keberhasilan dari penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat dilihat dari adanya perubahan yang tampak pada anak. Antara lain, anak datang ke sekolah tepat waktu dan tampak segar. Begitu juga dalam hal belajar. Anak menjadi lebih fokus dan bersemangat dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru dan ceria selama berada di sekolah. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Kebiasaan ini menjadi efektif jika diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan oleh semua pihak.